teknik sampling pasti berkaitan dengan sensus sampling, dan sampling di sini ada dua dengan probability, dan yang kedua adalah non probability. Di situ ada perbedaannya probability dan non probability. Kalau probability sistem sampling yang sistematis, kalau probability random. Selanjutnya ada disproportional, sistematik, accidental, kemudian proportional sampling, disproportional, kemudian cluster, sampling jenuh, sistematik sampling, kemudian snowball sampling. Selanjutnya kita lihat di situ saya akan membuat sebuah analogi ya, seperti ini. Ketika kita membuat sampling dari populasi, kita melakukan survei dari suatu populasi, maka kita mengambil sampel dengan teknik sampling yang sesuai itu. Baik, pada slide selanjutnya kita akan bahas satu persatu teknik sampling, probability dan non-probability. Untuk probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampling. Itu dari probability sampling. Berbeda dengan non-probability sampling. Untuk non-probability sampling artinya teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi di sini jelas perbedaan kedua tersebut. Untuk probability sampling artinya contohnya di sini ketika kita mengambil sampel, semua orang mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian kalau non probability seperti kita mengambil contoh sampel untuk usia 50 ke atas atau hanya untuk laki-laki. Nah, di situ setiap anggota tidak memiliki peluang yang sama. Dan selanjutnya kita lihat perbedaan. Apa perbedaan keduanya? Satu, untuk probability sampling menggunakan formula untuk menentukan sampel. Kemudian akurat menggambarkan populasi, kemudian generalisasi, kemudian sampel representatif, lalu menggunakan konsep peluang, kemudian analisis inferensi. Untuk non-probability sampling tidak menggunakan formula atau rumus, tidak akurat menggambarkan populasi, tidak general artinya tidak umum, sampel tidak representatif, kemudian analisis deskriptif. Analisis deskriptif artinya di sini lebih menonjolkan ke deskriptif. Kita sudah mengetahui dari tabel tersebut perbedaan probability sampling dan non probability sampling. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan simple random sampling. Simple random sampling adalah cara mengambil sampel dari anggota populasi dengan menggunakan pengacakan atau random tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Contohnya pada undian, pada tabel acak atau software. Yang perlu diingat adalah di sini datanya harus homogen ya, artinya sejenis. Kemudian tanpa memperhatikan strata. Dari kata simple, artinya di sini sudah kita ketahui kalau simple itu dengan mudah. Contoh dengan kita melakukan undian atau dengan tabel acak atau dengan software untuk pengambilan sampling.
Kemudian yang selanjutnya adalah stratified random sampling. Di sini artinya digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau elemen yang tidak homogen. Yang tidak homogen artinya tidak sejenis. Penarikan sampel acak berstrata dilakukan dengan membagi anggota populasi dengan beberapa subkelompok yang disebut strata. Dari kata-kata dari judulnya stratified random sampling dari strata, lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum, dari masing-masing strata tersebut. Kemudian kita ambil contoh di situ tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia. Kita kelompokkan dari anak yang berpendidikan sampai ke jenjang SMP, anak yang berpendidikan sampai ke jenjang SMA, kemudian anak yang sampai ke jenjang pendidikan universitas. Di situ ada perbedaan strata dari 3 sampel tersebut. Kalau profesional artinya sesuai dengan porsinya. Kalau disproporsional tidak sesuai dengan porsinya. Artinya di sini proporsional antara strata 1 sampai strata 3 diambil sesuai dengan stratanya. Kalau disproporsional tidak dengan stratanya. Kita ambil contoh. Di situ kita ada gambar populasi yang heterogen artinya tidak homogen. Kemudian kita pisah menjadi 2 homogen. Nah, kemudian kita ambil sampel dari kedua tersebut. Ini lanjutnya kita akan melihat perbedaannya proporsional dan disproporsional. Setiap sampel strata terwakili sesuai dengan proporsinya atau dengan sesuai porsinya. Contohnya ingin diambil 50 guru SMP sekota Kendari berdasarkan tingkat pendidikannya. Untuk S1 128, kemudian S2 72. Kemudian kita ambil jumlah sampelnya 32 untuk S1 dan untuk S2 jumlah sampelnya adalah 18. Angka di situ jumlah sampel adalah 1/4 dari jumlah populasi. Artinya di situ S1 ada 128, seperempatnya adalah 32, kemudian 72 seperempatnya adalah 18. Jadi jumlah sampel yang kita ambil adalah 1/4 dari jumlah populasi. Kemudian untuk disproporsional artinya pengambilan sampel secara acak dan berstrata dengan tidak proporsional di setiap levelnya. Contoh, ingin diambil 50 mahasiswa berdasarkan semesternya. Semester 1 ada 60, semester 2 48, semester 3 ada 30, kemudian semester 4 ada 50. Artinya di sini kita tahu kalau pengambilan sampel dilakukan dengan disproporsional. Pada semester 1 jumlah sampel 12, semester 2 9, semester 3 6, dan semester 4 10 orang. Kita lanjut pada teknik selanjutnya adalah cluster random sampling. Cluster sampling artinya pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Contohnya di sini adalah pengambilan sampel siswa kelas 7 di suatu SMP di mana kelas 7 dibagi menjadi 6 kelas paralel, atau untuk kasus sosial misalkan provinsi Sulawesi Utara hanya 2 atau 3 kabupaten saja. Artinya di sini kita mengambil wakil. Kata kunci dari teknik di sini adalah area atau wilayah. Jadi kita tahu kalau cluster random sampling itu dibatasi oleh wilayah, artinya area dalam pengambilan sampling, tapi tetap
data random atau acak. Kemudian selanjutnya teknik sampling adalah systematic random sampling, artinya penarikan sampel acak sistematik juga merupakan dasar untuk teknik penarikan sampel lainnya. Teknik ini digunakan untuk karakteristik populasi yang homogen. Kemudian persyaratan lainnya adalah tersedianya kerangka sampel atau sampel frame yang disusun secara acak. Contoh di sini ada populasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 sampel populasi tersebut kita ambil sampel, kita melakukan pengambilan sampel secara sistematik. Di sini kita ambil sampel pada nomor 3, nomor 6, dan nomor 9. Itulah yang dinamakan pengambilan sampling random sistematik. Kemudian yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan berdasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga sering juga disebut dengan sampling pertimbangan. Dengan banyak pertimbangan. Kemudian ada dua cara, convenience sampling dan judgment sampling. Pada slide ini penelitian ingin meneliti tentang masyarakat budaya, maka sampel yang dipilih adalah masyarakat budaya. Ada dua cara, yaitu convenience sampling dan judgment sampling. Kalau convenience artinya pengambilan sesuai dengan tujuan peneliti. Kalau judgment sesuai dengan penilaian peneliti. Selanjutnya adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah cara pengambilan yang digunakan pada populasi yang cenderung heterogen, namun peneliti tidak mungkin untuk menyusun kerangka sampel. Jadi populasi yang cenderung heterogen tidak mungkin menyusun kerangka sampel. Contohnya penelitian tentang tanggapan masyarakat terhadap media, di mana masyarakat dibagi menjadi kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ditentukan laki-laki berapa dan perempuan berapa untuk dijadikan sampel. Jadi di sini sudah jelas kalau kuota sampling artinya kita mengambil sampel dari populasi itu contohnya hanya laki-laki atau hanya perempuan, atau kita kelompokkan berdasarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang masih non probability adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya apa? Siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi, maka orang tersebut dapat diambil sebagai sampel atau responden. Di sini secara kebetulan dengan syarat memenuhi karakteristik populasi untuk diambil sampel. Contohnya seorang peneliti yang sedang meneliti turis di Bulgaria, maka peneliti mewawancarai secara spontan setiap turis yang ada di tempat tersebut. Nah, di situ sudah jelas kalau pengambilan sampel dengan acak atau tidak sengaja dengan karakteristik yang sesuai dengan syarat sampelnya adalah expert sampling. Artinya teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pendapat ahli, sehingga apa dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel tergantung pada ahlinya. Ahli yang dimaksud di sini adalah seorang yang dianggap ahli tentang topik yang akan diteliti. Dari jelas
Kalau pada teknik ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh ahli. Contohnya di sini kita melakukan sampling tentang kebudayaan suatu suku, maka diperlukan ahli yang mengetahui tentang kebudayaan masyarakat di suku tersebut. Jadi para ahli merekomendasikan siapa yang diambil sebagai sampel dari populasi tersebut, dan yang pasti ahli itu sudah mengetahui bagaimana keadaan kebudayaan masyarakat di suatu suku tersebut. Jangan sampai kita mengambil sampel tanpa memperhatikan apakah seorang tersebut sudah pantas untuk dijadikan sampel. Kemudian berikutnya adalah sensus atau sampling jenuh, adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Di sini sampling jauh dilakukan jika populasinya relatif kecil, kurang dari 30 pada kasus tersebut. Berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling yaitu teknik sampling yang semua berjumlah kecil, kemudian anggota sampel atau responder mengajak temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar jumlahnya. Contoh pada kasus ini kita pengambilan sampel pada tema kekerasan pada anak. Kemudian pertama kita mendapatkan satu sampel, kemudian sampel tersebut bercerita, sang anak tersebut cerita bahwa ada teman-teman saya yang lain yang mengalami kejadian yang sama. Kemudian makin lama sampel semakin banyak, maka di situ seperti snowball sampling. Artinya teknik di sini yang pertama jumlah kecil, kemudian mengajak yang lain, kemudian menjadi lebih banyak. Berikut tadi sudah saya terangkan dari perbedaan sampai teknik-teknik